Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang fungsi kuadrat. Dalam fungsi kuadrat ada 3 materi pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama, menggambar grafik fungsi kuadrat. Kedua, menentukan sumbu simetri dan titik optimum. Serta yang ketiga, menentukan fungsi kuadrat. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Apakah kalian sudah siap? Silahkan buka buku paket, buku catatan, serta alat tulisnya ya. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a-nya tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Tentunya kalau a-nya 0, maka pangkat tertinggi dari variabelnya adalah x, yaitu pangkat 1. Sedangkan yang kita bahas adalah fungsi kuadrat. Jadi pangkat tertingginya harus 2. Jadi a tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan fx itu sama dengan y. Jadi bisa kita tulis y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, fx atau y, ini fx atau y yang ini merupakan variabel yang terikat. Apa artinya? Dia adalah nilai atau hasil atau bayangan yang dihasilkan fungsi. Jadi nilai y atau nilai f tergantung dari variabel x. Ya. Nah, sekarang x adalah variabel bebas, yaitu nilai yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil atau sering dikatakan x itu adalah domainnya. Nah, a dan b merupakan koefisien dari variabel x kuadrat. A adalah koefisien dari x kuadrat, sedangkan b adalah koefisien dari variabel x. Sedangkan c adalah konstanta. Nah, tentunya a, b, dan c ini adalah bilangan real. Nah, contoh soalnya seperti ini. Diketahui fungsi fx sama dengan ax kuadrat dikurangi 3x tambah 5. Hitunglah a, bayangan untuk nilai x sama dengan 2 dan nilai dari f negatif 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk yang a, kita tulis dulu persamaannya. Fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Nah, di sini ditanyakan bayangan untuk nilai x. Bayangan itu adalah fx. Tadi sudah disebutkan ya, bahwa bayangan itu adalah fx atau y. Dia adalah bayangan. X sama dengan 2. Artinya kita masukkan, kita substitusi x ini ganti dengan 2. Jadi menjadi f2 sama dengan 2 kali x kuadrat. Karena x-nya 2, kita ganti jadi menjadi 2 kuadrat. Dikurangi 3x, x-nya ganti dengan 2 menjadi negatif 3 kali 2 ditambah 5. Nah, hasilnya fx sama dengan 2 kuadrat itu 4, dikalikan 2, 8. Negatif 3 kali 2 adalah negatif 6, ditambah 5. Sehingga fx sama dengan 7. Jadi bayangan x sama dengan 2 adalah 7. Nah, sekarang b. Yang dicari adalah nilai f negatif 3. Artinya apa? X-nya adalah negatif 3. Kita ubah, kita substitusi x dengan negatif 3. X-nya adalah negatif 3. Jadi setiap ada x kita ganti dengan negatif 3. 2x kuadrat berarti 2 kali negatif 3 kuadrat. Jangan lupa kalau negatif dia pakai tanda kurung ya. Kemudian dikurangi 3x berarti negatif 3 kali negatif 3 ditambah 5. Nah, ini hasilnya negatif 3 kuadrat ada 9 kali 2, 18. Negatif 3 dikali negatif 3 adalah plus 9 ditambah 5. Jadi F negatif 3 hasilnya adalah 32.
gitu ya. Ini untuk mengingatkan kembali, ini sebetulnya fungsi ini adalah materi di kelas 8. Hanya waktu di kelas 8 itu materinya umumnya persamaannya atau fungsinya itu adalah linier. Jadi pangkat variabelnya itu 1 tertingginya. Nah, kalau sekarang pangkat tertingginya dari variabelnya adalah 2, maka disebut fungsi kuadrat. Nah, sekarang grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat itu akan berbentuk parabola, sehingga dapat dikatakan juga grafik fungsi kuadrat itu umum disebut fungsi kuadrat. Dalam materi menggambar grafik fungsi kuadrat, ada 3 hal yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, kita akan menggambar grafik fungsi dengan bentuk umum Y sama dengan AX kuadrat. Kemudian, menggambar grafik fungsi dengan bentuk umum Y sama dengan X kuadrat tambah C. Dan yang ketiga, kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah BS. Nah, untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas satu dulu ya, yang bentuknya Y sama dengan AX kuadrat. Sekarang menggambarnya bagaimana sih caranya ya? Nah, kita ambil contoh. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat. Ini bentuk umum dari AX kuadrat ya. A-nya berapa? Berarti kalau Y sama dengan X kuadrat artinya A-nya adalah 1 ya. Kita ambil yang A-nya 1. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, menentukan dulu beberapa titik koordinat. Kemudian, tempatkan titik-titik koordinat pada bidang koordinatnya. Yang selanjutnya, buatlah sketsa grafik yang menghubungkan titik-titik koordinat tersebut. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama menentukan beberapa titik koordinat. Bagaimana cara menentukannya? Kita ambil beberapa titik. Maksudnya kita ambil dulu nilai X-nya. Nah, kita buat dalam tabel agar kita mudah. Kita cari X. Nilai X misalkan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Ya, ini bebas ya. Boleh kalian tentukan nilainya berapa. Nah, ini Ibu coba nilai X-nya seperti ini. Nah, kita cari hasilnya. Kalau X-nya negatif 3, berapa sih Y-nya? Seperti tadi contoh yang di awal. Nah, persamaannya kan Y sama dengan X kuadrat. Sekarang untuk X sama dengan negatif 3, maka X-nya kita ganti negatif 3. Jadi X kuadrat dia menjadi negatif 3 kuadrat. Hasilnya adalah 9. Kita tulis 9 di sini. Maka pasangan titik koordinatnya dia menjadi X, Y. Negatif 3,9. Ya. Untuk selanjutnya langkahnya sama. Sekarang untuk X sama dengan negatif 2. Maka Y sama dengan negatif 2 kuadrat sama dengan 4. Tulis 4, maka koordinatnya negatif 2,4. Untuk X sama dengan negatif 1, maka Y sama dengan X kuadrat, berarti negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Kita tulis koordinatnya menjadi negatif 1,1. Nah, kalau X-nya 0, maka dia hasilnya adalah 0. Ya, kita lanjutkan. Dan ini seterusnya, kalau X-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan 1, maka koordinatnya menjadi 1,1. Kalau X-nya sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 kuadrat adalah 4. Maka koordinatnya menjadi 2,4. Yang terakhir, jika X-nya sama dengan 3, maka Y sama dengan 3 kuadrat atau sama dengan 9. Maka koordinatnya dia menjadi 2,9. Ini adalah langkah yang pertama. Kita menentukan beberapa titik koordinat. Ibu rasa ini cukup ya untuk menentukan titik koordinatnya. Kita ambil 7 titik. Nah, langkah berikutnya adalah menempatkan titik-titik koordinat pada bidang koordinatnya. Nah, tabel ini, titik-titik koordinat ini kita simpan di bidang koordinat kartesius. Nah, seperti ini. Negatif 3,9 artinya apa? X-nya 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Y-nya berapa? Y-nya adalah 9. Nah, kita cari 9 di mana? Nah, di sini ya. Ini 9, maka titik negatif 3,9 adalah di sini. Nah, seperti itu ya. Lanjutkan negatif 2,4. Negatif 2,
4. Nah, ini adalah titiknya. Kemudian selanjutnya negatif 1,1, negatif 1,1, kemudian 0,0, 1,1, kemudian 2,4, dan yang terakhir negatif 3,9. Ya, kita tentukan dulu koordinatnya seperti ini. Nah, sekarang langkah yang ketiga adalah sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut. Kita sketsa di sini. Nah, kita hubungkan titik-titik ini, dia menjadi suatu garis parabola, ya, grafik parabola. Nah, perhatikan cara menggambarnya. Nah, seperti itu. Ini adalah grafik yang berbentuk umum kita sebut dengan parabola. Inilah grafik inilah yang warna merah ini yang disebut dengan Y sama dengan X kuadrat. Nah, demikianlah cara menggambar grafik fungsi dengan bentuk umum Y sama dengan AX kuadrat. Untuk selanjutnya, silakan kalian coba untuk nilai-nilai A yang berbeda. Misalkan A negatif 1 atau A sama dengan 2. Nah, ini akan kita jadikan bahan untuk pertemuan berikutnya, yaitu membahas pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.